Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Imro'atul Musfiroh MPDI dan teman-temanku sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita diberi keselamatan dan kesehatan pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu adalah pengertian dan peranan agama Islam dalam kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Fani Ovando yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Nur Izzatil Lahmi, kedua ada Ani Khoirunisa, ketiga Asmaul Husna, keempat Muhammad Eka Nur Hakim, dan yang terakhir yaitu Feni Arisa Putri. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Demi kelancaran dan keberkahan jalannya diskusi ini, marilah kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan peranan agama Islam dalam kehidupan manusia. A. Pengertian agama. Agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Agama Islam adalah agama Allah, dari Allah dan milik Allah, yang diamanatkan kepada umat pengikut utusan Allah. Jadi, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Isa, agama Allah adalah Islam. Meskipun sekarang agama Yahudi diklaim sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Musa, begitu juga dengan ajaran Kristen diklaim sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Untuk Islam adalah satu-satunya agama yang benar-benar dan dibenarkan serta diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Feni Arisa. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya, fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadian yang mencakup segala unsur, pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial akan mampu menghadapinya dengan tenang. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Orang seperti ini akan menerima cobaan dengan lapang dada. Yang ketiga, penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut akan kehilangan kekayaannya, apalagi orang yang miskin cenderung tidak mensyukuri hidup. Lain halnya dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta. Bahkan sewaktu-waktu bisa diambil oleh Yang Maha Berkehendak, tidak mungkin gelisah. Begitupun orang miskin yang beriman, batinnya akan selalu tentram karena setiap yang terjadi di hidupnya merupakan ketetapan Allah. Yang keempat, pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman, menjalankan setiap ajaran agamanya. Terlebih dalam ajaran Islam, akhlak sangat amat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang, akan tetapi tidak diperintah untuk meminta dihormati. Ya, saya akan melanjutkan materi tujuan agama Islam dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan agama Islam terhadap kehidupan manusia yaitu yang pertama, penyelamat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 1. Artinya Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Yang kedua, pengendalian diri. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 33 artinya, dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Yang ketiga, menjamin kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9 artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu peranan agama Islam dalam kehidupan manusia. Pentingnya peranan agama dalam kehidupan manusia dapat dipahami dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia, agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan. Yang kedua, yaitu agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Yang ketiga, yaitu agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini keberadaannya tersebut. Agama dapat menjadi pegangan hidup dan intelektual dengan ajaran yang sehat dan mampu menyelamatkan seseorang dari dorongan kecenderungan ke arah kesia-siaan dalam menjalani kehidupan. Dan yang keempat adalah agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini, atau yang menjadi dasar dari teori ilmu pengetahuan, yang diibaratkan sebagai sebuah buku maha besar yang dikarang seorang sarjana yang sangat cerdas. Setiap halamannya yang berisi serangkaian paragraf dalam kalimat mengandung cahaya kebenaran yang mendorong kita untuk mempelajari dan merenungkannya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang peranan agama Islam dalam kehidupan manusia yang keempat, yaitu agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini, yang menjadi dasar dari teori ilmu pengetahuan, yang diibaratkan sebagai sebuah buku maha besar yang dikarang seorang sarjana yang sangat cerdas. Setiap halamannya yang berisi serangkaian paragraf dan kalimat mengandungi cahaya kebenaran dan mendorong kita untuk mempelajari dan merenungkannya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi kelompok kami dapat diambil kesimpulannya bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dibenarkan serta diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya.
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 85. Fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia adalah sebagai pembimbing dalam hidup, penolong dalam kesukaran, penentram batin, pengendali moral. Tujuan agama Islam dalam kehidupan manusia adalah penyelamat manusia baik di dunia maupun di akhirat, pengendali diri, menjamin kebahagiaan maupun dunia dan akhirat. Dan peran agama dalam kehidupan manusia adalah agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Agama memberi kekuatan dan menanggung penderitaan hidup. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Peran agama Islam bagi manusia sangatlah berpengaruh terhadap kehidupannya, karena agama adalah satu pedoman hidup seseorang untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Demikian isi presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.